belajar tentang aplikasi integral. Yang hari ini kita akan belajar tentang volume gitu ya. Nah, ini sudah terlihat volume. Nah, kita melihat seperti ini. Kita pendahuluan terlebih dahulu. Nah, ini sebentar, mana tadi? Nah, ini integral. Nah, integral. Nah, oke, aplikasi integral menghitung volume. Nah, kita lihat di sini. Kita akan menghitung volume menggunakan integral. Metode yang akan kita gunakan adalah metode cakram cincin dan metode kulit tabung. Sebelum melanjutkan materi menghitung volume, kita sebaiknya menyamakan persepsi terlebih dahulu terkait cara menghitung volume, katanya gitu ya. Nih, rata-rata orang Indonesia diperkenalkan dengan konsep volume pada saat sekolah dasar. Kita diperkenalkan ya, menghitung volume dengan mengalihkan 3 sisi dari bangun gitu ya. 3 bangunnya, kalau volume tentu bangun 3 dimensi ya. Nah, ini masing-masing dari dimensinya, panjang, lebar, tingginya itu dikalikan. Contohnya pada bangun kubus dihitung seperti sisi dikali sisi dikali sisi. Dan kalau pada balok itu panjang kali lebar kali tinggi, atau panjang lebar tinggi. Oke, seperti itu ya. Lalu konsep ini sebenarnya didapat dari luas alas dikali tinggi. Kita lihat ya, luas alas kali tinggi. Sekali lagi, luas alas kali tinggi. Nah, di sini dicontohkan panjang lebar tinggi, panjang kali lebar itu alas, berarti tinggal luas, maksudnya ya, luas alas tinggal dikalikan tinggi. Begitu pada balok. Nah, ini contoh dari volume balok. Coba kita lihat ya. Moga-moga bisa dibuka. Oke. Kalau device-nya ada banyak nih, teman tinggal scan ini aja, nanti tinggal masuk. Nah, ini internetnya sepertinya agak kurang bagus ya di tempat saya mengajar. Jadi ini agak slow ya. Oke, kita lanjut dari materinya. Ini hanya terkait memperlihatkan volume dari balok itu sendiri, dan mirip seperti ini ketika panjangnya, lebarnya, dan tingginya diotak-atik, volumenya akan berubah seperti itu. Masih belum muncul. Ya udah, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Mengalihkan ketiga sisi dari bangun merupakan cara mencari volume dari bangun yang sisinya bentuknya itu lurus atau datar gitu ya. Jadi kalau kita melihat bangun kubus ini kan alas datar. Dari kiri sampai kanan sama lah bentuknya ya. Depan ke belakang juga sama. Begitupun sisi sampingnya dari bawah ke atas sama, kanan ke kirinya sama. Begitupun yang atas dari kanan ke kirinya sama, dari belakang ke depan sama. Misalkan dari hijau yang belakang ke hijau yang depan itu sama bentuknya ya kalau dilihat. Jadi semuanya sama gitu ya. Nah, kalau kayak gini cukup mudah karena tinggal 3 sisi itu dikalikan. Nah, sekarang kalau misalkan ada lengkungan di salah satu sisinya, misalkan tabung yang bentuknya miring kayak gini, ini bagaimana? Apakah bisa luas? Bentar. Apakah bisa dikalikan dengan cara tadi? Maksudnya kita bisa menggunakan cara tadi untuk mencari volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tentu saja ini tidak berlaku karena salah satu
apa namanya, dimensinya, yaitu dimensi ini yang samping ya, sebagai alas atau tutup dari tabung, itu bentuknya lingkaran. Sehingga di lingkaran ini kita tidak bisa menghitung alas kali lebar di sini, baru dikali tinggi. Nah, ini nggak bisa. Oke. Ini ada tabung. Nah, ini baru muncul ya. Kita coba yang tabung bisa segera muncul tidak. Kalau bisa segera muncul nih enak gitu ya. Oke. Aduh. It's sebentar. Nih gimana? Aja copy link. Coba bisa langsung muncul tidak? Nah, kita kembali ke yang tadi. Posisi tabungnya seperti ini. Jadi konsep tabung yang tiduran kayak gini kita tidak bisa menghitung panjang kali lebar kali tinggi karena sisinya ada yang lengkung. Jadi sisi yang lengkung itu nggak bisa gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kayak gini. Ketika panjang, contohnya ini tabung ya. Panjang misalkan panjang itu dari B sampai F ya untuk gambar ini. B sampai F. Ini sisi dari yang B ini contohnya berarti dari A B D C ya. Digeser sampai ke ujung F ini yaitu bergeser sampai E F D H, semuanya itu lurus. Jadi bentuk yang merah ini ke bentuk yang biru yang ujung ini jika digeserkan bentuknya sama, tidak ada yang berubah di perjalanan. Sehingga nanti sisi BF, misalkan ini panjang yang tadi BF, itu bisa digunakan untuk mengali, dikalikan BF gitu ya. Kalau misalkan sisi tinggi, berarti ini kan panjang, oke, panjang kali tinggi misalkan. Atau panjang kali lebar dulu. Lebar itu depan ke belakang misalkan, dari B ke A. Nah, luas dari yang depan ini, sisi B, berarti DBFH ini, kalau ditarik ke belakang, itu bentuknya sama gitu ya. Bentuknya sama, sehingga kalau dikepet ke sana gitu, dia akan sama, enggak bentuknya akan apa namanya sama gitu. Nah ini bisa dilakukan panjang kali lebar dari bentuk tadi. Lalu tinggi berarti dari bawah ke atas bentuknya sama. Sehingga konsep yang tadi yang ketika bentuknya sama berarti bisa dikalikan, untuk konsep tabung ini nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Dari bawah ke atas kan bentuknya beda. Bawahnya itu kalau kayak ban, bawahnya itu kan ya kecil. Pas di tengah jadi lebar ya, ban yang bagian sini dan sana. Terus ngerucut lagi gitu kan, jadi kecil lagi. Namanya seperti ban. Itu kalau dari tidurin gini. Nah, ini agak sedikit susah untuk sudut pandang seperti itu. Sehingga tabungnya itu kita berdirikan seperti ini. Sudah muncul atau belum? Nah, ini. Nah, ini tabungnya seperti ini sehingga tabung ini ketika diberdirikan ada hal yang bisa. Nah, ada yang bisa dihitung lah, maksudnya lebih mudah. Nah, di sini kalau misalkan tadi panjang kali lebar kali tinggi, mungkin di sini juga tidak bisa, tetapi ada konsep yang satunya yaitu luas alas kali tinggi. Jadi luas dari satu sisi dikalikan sisi yang lain. Nah, itu berlaku untuk bentuk yang bagaimana? Tadi yang pengalian sisinya dari satu sisi itu langsung bulat, itu posisi yang bentuknya misalkan tinggi. Berarti kalau tinggi dari bawah ke atas bentuknya sama. Oke, kita lihat di sini tabung. Nah, waduh nggak bisa nempel ini. Ntar saya edit dulu. Wah, nggak bisa diedit guys. Sebentar.
bisa diedit nggak ya? Oh, nggak bisa diedit di sini. Sebentar, saya cari cara. Oh, ini kayaknya lama nih. Internetnya agak kurang cepat ya. Nah, kita tunggu sebentar. Kita lanjutkan dulu di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bentuk dari alas sampai tingginya ini bentuknya sama ya, sama-sama lingkaran. Jadi lurus dari bawah sampai atas itu lurus lah gitu. Nah, berarti konsep tinggi ini bisa dikalikan, tinggal dikalikan tinggi. Lalu yang nggak bisa tadi apa? Oh, yaitu eh, di alasnya, panjang kali lebar alas ini nggak bisa. Kenapa? Karena luas alasnya bukan kotak ya, bukan persegi atau segi panjang. Nah, tapi lingkaran. Nah, lingkaran ini berarti kita cari dikonversi ke bentuk yang lain. Yang tadinya kalau kotak atau persegi itu tinggal panjang kali lebar, yang merupakan itu luas. Nah, kita ganti konsep luas alasnya dengan luas dari si lingkaran ini, yaitu PR kuadrat. Sehingga luas alas dikalikan tinggi, yaitu luas alasnya PR kuadrat kalikan tinggi. Lalu tinggi ini kenapa boleh dikalikan langsung? Karena dari alas sampai tutup itu bentuknya sama. Nah, ini bisa diedit. Oke. Sebentar, kita hitung slider. Oke, minimal 0. Oh, ini. Nah, ini udah bisa. Oke, sebentar kita kasih. Nah, lihat. Nah, bentuknya sama ya. Oke, bentuknya sama. Oke, saya cepat. Bentar. Nah, oke, agak cepat. Nah, bentuknya sama dari bawah sampai atas. Makanya konsep dikalikan T ini bisa gitu ya. Jadi luas alas kalikan T aja cukup. Nah, itu volume. Kita lanjut materinya. Oke, itu volume. Sehingga kalau luas tabung itu tinggal luas alas kali tinggi. Nah, proses seperti ini bisa dilakukan untuk semua benda dimensi 3, yang mana kalau misalkan kotak ya berarti kubus ya. Alas lagi panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau misalkan ada satu sisi yang berbeda seperti tabung, ya berarti kayak tadi. Terus kalau sisinya beda semua kayak kerucut atau limas. Nah, di buku ini nggak ada ya. Nah, ya tidak bisa, harus menggunakan cara atau pendekatan yang lain gitu. Oke. Kita lanjut. Misalkan ini bola. Kalau bola berarti ini tentang sehingga mendapatkan formula untuk menghitung bangun tabung. Oh, ini tabung ya tadi. Nah, kalau bola. Nah, lalu bagaimana jika akan menghitung bangun yang memiliki bentuk alas bulat atau melengkung dan tinggi pada bangun tersebut tidak lurus? Artinya kita lihat dari depan ke belakang beda, dari kanan ke kiri beda, nggak lurus, dari bawah ke atas beda, nggak lurus. Gimana? Nah, di sini kita ada tawaran untuk menghitung dengan 3 metode. Jadi yang pertama ada metode menggunakan metode cakram. Terus seperti tadi yang digambarkan ada cakram, ada kulit tabung dan sebagainya. Aduh, mana tadi? Kelewat ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi ada 3 metode, yaitu metode cakram, cincin, dan kulit tabung. Sekarang kita akan bicara dengan metode cakram. Ya, sebenarnya sih dari 3 metode ini cakram dan cincin cenderung sama ya. Sama dalam arti rumusnya dan
sudut pandangnya gitu ya. Kita lanjut. Menghitung volume menggunakan metode cakram. Yang pertama, metode cakram. Pembahasan kali ini kita akan menghitung volume menggunakan metode cakram dari benda pejal. Benda pejal itu benda yang penuh ya, dalamnya nggak kopong gitu ya. Yang diperoleh dari pemutaran kurva, oke, dan menghasilkan bangun yang bulat atau melengkung. Metode menghitung volume menggunakan integral digunakan karena menghitung volume menggunakan cara Dan luas alas dikali ini teman-teman yang lain belum pada masuk, Pak. Minta cara izin luas masuk kali katanya nggak tinggi masuk-masuk tidak tuh. dapat Di grup digunakan. udah ini. Menghitung volume bangun ini dapat menggunakan pendekatan integral melalui metode cakram. Oke. Oke, kita lanjut. Ada yang mau masuk lagi? Ada, Pak, cuman belum saya suruh masuk. Ntar di chat di grup dulu. Nah, maksudnya nggak boleh suruh masuk. Ya tinggal masuk aja, nanti saya yang apa namanya approve. Saya yang bingung jadinya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini kalau satu-satu kayak gini jadi saya yang repot, makanya nggak apa-apa ditunggu yang lain lah. Nanti pembahasannya nggak menyeluruh, malah bingung nanti. Oke, kita lanjut metode cakram ya. Balik lagi metode cakram. Metode cakram ini digunakan karena konsep luas alas kali tinggi sudah tidak bisa. Contohnya di sini ada 3 benda di sini. Nah, ini ketika garis ini yang warna hitam ini diputar kepada dengan apa namanya pusat putaran di sumbu X, ini akan menghasilkan seperti ini ya, apa namanya, kalau makanan itu jorong apa-apa gitu ya. Ini cenderung ke apa namanya, limas mungkin gitu ya. Nah, yang kedua ini kalau misalkan setengah lingkaran diputar terhadap sumbu X jadinya bola gitu ya. Oke. Oke. Kalau satu lagi yang sebelah kanan, ini ada lingkaran di sini, diputar terhadap sumbu Y akan menjadi kayak lampu neon zaman dulu gitu ya, muter bulat seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Kita lebih baik mengetahui konsep menghitung volume benda pejal menggunakan metode cakram sebelum menggunakannya. Jadi harus tahu dulu. Nah, ini cenderung saya dijelaskan banget di sini ya. Karena kalau di buku aslinya konsepnya nggak ketahuan gitu si rumusnya. Nah, yang pertama, konsep dasar menghitung volume adalah luas alas kali tinggi, betul juga ya. Benda pejal yang dibentuk dari pemutaran kurva memiliki bentuk bangun yang melengkung bulat dari sisi yang dibatasi kurva. Lihat gambar piringan cakram di bawah. Gambar tersebut adalah benda pejal yang didapat dari memutar suatu kurva terhadap sumbu X. Pak, kalau ke sumbu Y bisa nggak? Bisa, tapi integralnya berbeda gitu ya. Takut lupa. Nah, di sini nggak ada pembahasan terhadap sumbu Y ya ternyata. Tadi saya cek. Perlu ditambahkan. Nah, nanti kalau di buku aslinya ada, buku yang parcel. Nah, ini buku ringkasan lah, gampangnya dari berbagai sumber. Kita lanjut ya. Bangun yang didapat adalah berbentuk bundar ketika mengelilingi sumbu X dan melengkung, tidak lurus pada arah sejajar sumbu X atau sumbu Y ya. Atau ya dari atas bawah, kanan kiri atau depan belakang, intinya ada yang nggak lurus. Dimisalkan pada bangun tersebut kita anggap bagian lingkaran sebagai alas dan memiliki tinggi X-nya dari A sampai B. Jadi batasnya itu dari A sampai B.
Oke. Mana nih? Oke, kayak gini. Terhadap sumbu X ya. Berarti berbentuk ketika mengelilingi sumbu X, berarti contohnya ini yang 2 ya. 1 dan 2 nih. Dari kiri ke kanan, kirinya A, kanannya B, gitu ya. Oke. Kita dapat menghitung volume benda penjal tersebut dengan memotong arah vertikal yang didapat banyak piringan cakram, lalu menghitung jumlah dari volume piringan cakram tersebut. Konsep dari metode cakram adalah menghitung volume dari seluruh potongan cakram. Hasil hitungan akan menjadi lebih tepat jika potongan cakram semakin tipis dan menjadi entah hingga banyaknya. Oke, jadi kalau misalkan saya gambarkan, itu aslinya seperti ini ya. Aslinya misalkan ada sumbu, nggak bisa dihapus sebentar, kayaknya ini touchpad-nya kurang lurus. Nah, touchpad lagi, pen tab ya. Dari kiri ke kanan. Nah, misalkan ada bangun dari kurva, misalkan kurva yang inilah ya. Nah, gini. Diputar dari mana? Nah, misalkan ini titik A, yang ini B. Nah, dia diputar kan jadinya gini. Nah, ini jadi gini. Nah, gitu ya. Seperti ini daerahnya akan seperti ini. Lalu oke, nggak ada ya. Dikira ada ting-tung. Nah, lalu si benda ini kita potong seperti gini ya. Nah, kita potong tipis-tipis sehingga kalau ini dipotong itu akan menjadi lembaran tipis kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, lembaran tipis ini kita hitung volumenya berapa. Nah, total dari piringan ini, nah, total volume dari jumlah piringan sama dengan volume total. Nah, gitu. Jadi volume piringan yang sini terus sampai ujung ditambahin itu jadi volume total gitu ya. Oke. Nah, yang jadi masalah apakah bisa ngitungnya mudah? Oke. Sebelum kita lanjut, proses pemotongan ini mirip kayak gambar yang tadi ya. Oke, sebentar. Nah, ini gambar yang seperti ini. Jadi potongan-potongan ini sebentar. Menghilangkannya gimana? Saya lupa. Kayak gini aja berarti. Nah, jadi pemotongannya piringnya gampangannya gini. Oh, ini terlalu rapat ya. Aduh, masih terlalu rapat. Lalu? Oh, mohon maaf. Ini kayaknya salah. Yang di trace. Nah, kira-kira piringan seperti ini. Ini kan banyak piringan kayak gini. Dihitung setiap tumpukan piringan-piringan gini. Dihitung volumenya. Nah, Pak, tadi kok Bapak ngirisnya miring vertikal, kalau ini horizontal. Sama enggak, Pak? Nah, saya langsung saja dibahas. Kalau pada metode yang pertama ini, yaitu metode apa tadi? Kulit tabung. Kok kulit tabung?
metode cakram. Kalau metode kulit tabung nggak kayak gini, beda, rumusnya juga beda. Nah, kalau metode cakram, ketika mengelilingi sumbu X, itu slicingnya adalah dari atas ke bawah, seperti yang seperti ini ya. Tetapi kalau yang gambar ini, slicingnya itu horizontal, kanan kiri kayak gini, ini integralnya terhadap dy. Kalau yang ini slicingnya atas bawah, ini integralnya terhadap dx untuk metode cakram. Nah, kita fokus ke satu dulu, slicingnya atas bawah itu metode cakram, slicingnya atas bawah berarti dx integralnya ya terhadap x. Oke, kita lanjut. Dimisalkan cakram 1 adalah C1, cakram 2 adalah C3, cakram 3 adalah C3, cakram ke N adalah Cn. Nah, A adalah luas lingkaran dan tingginya itu si ketebalan cakramnya. Nah, cakram adalah X gitu ya. Berarti volumenya adalah volume dari cakram pertama, cakram kedua sampai cakram yang terakhir volumenya ditambahkan. Lalu luasnya. Oke, sebentar. Nah, volumenya itu berarti dia tinggal sebentar. Ini cakram 1 ya. Nah, cakram 1 itu kita harus cari tahu luasnya, lalu dikali ini ketebalannya ya. Sebentar. Ketebalannya. Oke, dikalikan ketebalannya. Sebentar. Kalau di buku ada nggak? Kok saya agak kurang yakin dengan ini kayak gini. Wah, nggak ada. Ini kalau di buku aslinya nih nggak ada perhitungan yang tadi ya. Oke, sebentar. Nah, ini nggak ada kan? Tuh, langsung saja tidak ada. Oke. Nah, kita ke buku saja di sini. Oke. Nah, di sini sepertinya agak sedikit ini apa namanya? Kurang yakin saya. Oke, tentang yang ini. Nanti suatu saat saya akan cek lagi lah ya. Kita lanjut aja ke bawah. Intinya dari sini aljabar ini saya nggak yakin benar, tapi maksud dari baris ini adalah C1 kita hitung volumenya dengan cara luas alas kali tinggi. Luas dari lingkaran dikali ketebalannya. Nah, ketebalannya berarti dari ketebalan dari X1, dari A sampai B-nya ya. Jangan, A sampai B itu dari awal sampai akhir. Berarti dari ketebalan X1 ke X2, gampangnya gitu ya. Yang ini dari X2 ke X3 dan selanjutnya. Nah, atau volume kalau kita menggunakan sigma berarti ini tinggal dari I-nya dari 1 sampai N, yaitu kebanyaknya cakram, tinggal dikali luas alas dari masing-masing, dikalikan si X I-nya dikali delta X1 gitu ya. Nah, ternyata konsep ini adalah konsep integral. Integral yang mana dari awal sampai akhir, itu integral dari A sampai B. Rumusnya adalah luas dikali dengan X gitu ya. Nah, X ini ya tadi dari si ketebalan itu. Nah, misalkan fx adalah sebuah kurva yang diputar terhadap sumbu X dengan batas XA hingga XB, maka rumus metode cakramnya menjadi seperti ini, yaitu luas dari A sampai B ini rumusnya PR kuadrat dx. Lah, maksudnya gimana gitu kan? Oke, seperti itu. Maksudnya adalah luas alasnya dikali tingginya, ketebalannya itu si dx itu setebal dari setebal dx ya masing-masing sejauh dari A sampai B. Nah, Pak, kok
bingung banget sih. Oke, intinya konsepnya itu tadi kalau diputar terhadap sumbu X, metode cakram ketika diputar terhadap sumbu X, integralnya dx. Lalu yang dihitung adalah si fx-nya aja dalam bentuk fx. Oke, sekali lagi dalam bentuk x-nya. Ini dikuadratkan karena rumusnya memang pi r kuadrat. Nah, R-nya itu si jari-jari, yaitu si fungsinya. Lalu pi-nya nggak usah diintegralkan, nanti aja terakhir dikalikan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kurva Y sama dengan akar X seperti ini, ketika diputar terhadap sumbu X menjadi seperti peluru seperti ini. Kalau untuk menghitung volumenya ya tinggal dipotong-potong secara vertikal, nanti dihitung masing-masing. Oke, dan dijumlahkan lah. Nah, supaya gampang kita integralkan. Nah, di sini ada contoh. Hitunglah volume benda pejal yang diperoleh dari memutar kurva Y sama dengan X pangkat 2 terhadap sumbu X dengan batas X 0 sampai 1. Ini saya banget ya. Pokoknya dari 0 sampai 1, pokoknya paling gede itu 2, paling kecil itu ya 0 atau min 2 gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Karena ini sudah ada jawabannya, kita coba kerjakan saja kita oret-oret ulang gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kita taruh di PPT gitu ya. Ini contoh. Oke. Oke, seperti ini. Contoh, hitunglah volume benda pejal yang diperoleh dari memutar Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X. Batasnya 0 sampai 1. Nah, ini ada beberapa informasi yang perlu kita catat terlebih dahulu. Diketahui, yang pertama, kurva ini. Ingat, ini kurvanya dalam bentuk fx. Berarti ini kurvanya fx sama dengan x kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua terhadap sumbu x. Ini yang pertama. Yang kedua diputar terhadap sumbu x. Oke. Berarti integralnya ini dx. Lalu yang ketiga, ini batasnya, berarti dari A-nya 0, B-nya 1. Oke, selesai. Nah, kita kerjakan. Waduh, ini seperti nyengeng. Nah, gimana ini? Mohon maaf, namanya ciptaan manusia ya. Tidak bisa dipastikan tidak akan rusak atau tidak memiliki kekurangan gitu ya. Oke, diketahui tadi yang pertama itu fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat. Yang kedua diputar terhadap sumbu x sehingga nanti integralnya itu dx, fungsinya juga x. Yang ketiga ini batasnya A-nya dari 0 dan B-nya itu sampai 1. Oke, di save dulu lagi. Nah, sekarang kita kerjakan untuk menghitung volume. Nah, menghitung volume, jawab. Itu kita menggunakan yang pertama integral. Pi-nya taruh depan saja. Ini fx kuadrat dx dari A sampai B. Ingat, ini adalah diputar terhadap
sumbu X. Nanti kita bikin kesimpulan. Oke. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu yang ini. V sama dengan Pi, integralnya tadi dari 0 sampai 1, betul ya. Fungsinya itu X kuadrat. Nah, berarti ini X kuadrat dikuadratkan ini dx. Berarti ini sama dengan Pi dari 0 sampai 1. X kuadrat dikuadratkan berarti X pangkat 4 dx. Kita lanjut, kita integralkan. X pangkat 4 diintegralkan menjadi X pangkat 5 ya. 1/5. Jangan lupa ini nggak usah pakai plus C gitu ya. Ini dari 0 sampai 1. Lalu Pi dikali, nah kita buat ini 2 kali. 1/5 X pangkat 5 dikurangi 1/5 X pangkat 5. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Pi berarti ini 1/5 dikali 1, karena 1/5. 0/5 0. Yaudah ini 0 aja ya. Oke, kita lanjut. Berarti ini sama dengan Pi dikali 1/5. Ini sama dengan 1/5 Pi. Satuan volume. Nah, kalau nanti ujian ditulis sampai sini aja cukup ya. 1/5 Pi satuan volume. Oke. Karena ini menggunakan kalkulator. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai 1/5 V, kita cek dulu. Sama enggak? Oh, sama ya, 1/5 Pi. Nah, cara menghitung yang tepat itu ada 3 tingkatan kalau misalkan dihitung. Yang pertama, kalau misalkan pakai kalkulator untuk mengalihkan nilai Pi, yang tahap yang pertama itu mendingan langsung dikali dengan Pi aja. Kalau misalkan nggak ada, ya udah dikali dengan 2/7. Kalau nggak ada atau dihitung manual ya baru dikali 3,14 ya. Sekarang kita coba perbedaannya berapa ya. Kita hitung nih. 1/5. Oke, 1/5 ya. Kalkulator. Di sini kebetulan ada Pi ya. 1/5 dikali Pi sama dengan 0,66283 lah ya. Kita kasih catatan 0,6823. Oke. Kalau yang dikali 22/7, 1/5 dikali 22/7, 6285. Oke, 6285. 0,66285. 6285. Oh, jauh. Sebentar. Kita cek yang tadi dulu. 1/5 dikali Pi 283. Oh, oke, salah. Ini nulis ya. 6283. Yang sekarang tinggal dikali 3,14. 1/5 dikali 3,14. 628. 0,628. Nah, kalau misalkan teman-teman cek di sini kelihatan bahwa bukan sedikit malah banyak ya. Kalau yang dikalikan dengan Pi 6283, kalau yang 22/7 6285, ada selisih. Kalau yang 3,14 itu selisihnya udah jauh banget. Nah, di sini kita kelihatan bahwa kalau misalkan mau dihitung, saran saya menggunakan, kalau memungkinkan dikalinya Pi, kalau nggak ada ya 22/7. Kalau yang 3,14 ya kalau dikotret pakai tangan sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada alat hitung, mendingan jangan lah ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan materinya. Di sini. Oh, ini langsung ke sini ya. Ternyata contoh soalnya satu doang. Oke, kita buka di buku deh. Nah, di sini ini sudah.
Nah, sekarang kita contoh soal yang satunya. Ini ada nih. Find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the curve Y sama dengan X pangkat 3. Waduh. Itu yang pertama. Yang kedua, diputar terhadap sumbu Y aksis, dan garis Y sama dengan 3. Saya ulangi. Kayaknya salah deh. Yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 3. Terhadap sumbu Y. Ini figur 8. Mana figur 8? Nah, ini ya, seperti ini. Oke. Nah, lalu solusinya. Di sini coba kita baca dulu solusinya. Di sini kita dapat memotong nge-slice-nya itu nggak bisa vertikal tapi horizontal. Kenapa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan konsepnya, dia terhadap sumbu Y, artinya slicing-nya horizontal, which makes Y the choice for the integration variable. Nah, ini jadinya menjadi pilihannya, berarti yang ini membuat variabel yang diintegralkan adalah Y gitu ya. Note that Y sama dengan X pangkat 3 itu ekuivalen dengan X sama dengan akar 3 dari Y. Ya iyalah, diinverskan gitu ya. Dan delta V-nya menjadi gini. Nah, kita nggak usah ngomongin delta V lah ya. Langsung volume saja. Karena ini si delta V itu bentuk awal sebelum jadi integral. Jadi bentuknya sama aja gitu ya. Jadi kalau ini dibuat bentuk integral gini. Oke, biar nggak bingung, langsung ke bentuk integralnya saja. Oke, kita coba lakukan gitu ya. Nah, soalnya dulu aja ya. Soalnya kita crop. Mana? Yang ini. Lalu gambarnya di crop juga. Nah, kalau di bukunya, padahal ini buku yang dipakai hampir sebagian besar kampus di Indonesia, ini hanya tulisannya seperti ini aja gitu, apa namanya, si rumusnya tanpa dijelaskan kok munculnya kayak gini gitu ya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan kenapa rumusnya muncul seperti ini. Oke, saya juga dapat nyari-nyari gitu. Ini gak ada rumus tapi kok muncul seperti ini gitu. Ternyata ada sesuatu di sana. Itu ada konsep yang membuat dia menuliskan seperti itu. Oke. Seperti ini kita bahas. Berarti kalau di sini kita dapat diketahui yang pertama Y sama dengan X pangkat 3. Oke. Yang kedua, batasnya dari sumbu Y berarti sini sampai garis, enggak juga sih ya. Batasnya ini ada 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Y sama dengan 3. Oke. Berarti batasnya ini dari 0 sampai 3. A nya 0 dan B-nya 3. Lah, kok kayak gini, Pak? Oke, saya jelaskan ya. Lalu yang ketiga, kita lihat di sini. Ini rumusnya seperti ini. Jadinya integral pi y dy gitu ya.
Nah, oke. Jadi kayak gini, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka integralnya nanti fungsinya ini dalam bentuk variabel Y. Atau kalau bentuknya masih X ini, kita buat. Berarti ini X pangkat 3, kedua ruas kita akar 3. Berarti ini akar 3 dari Y sama dengan X. Atau kita balik, X sama dengan akar 3 dari Y. Oke. Ntar kok jelek ya. Saya benerin lah. Akar 3 dari Y. Nah, ini FY yang kita gunakan ya. FY sama dengan akar 3 dari Y. Oke. Nah, yang kedua, kalau terhadap Y aksis diputarnya integralnya DJ. Begitupun batasnya ya. Batasnya ini dalam bentuk Y0 dan Y sama dengan 3. Oke. Nanti setelah ini kita bikin kesimpulan. Oke, saya mau ganti slide, takut error. Saya save dulu ya. Oke. Kita ingat-ingat nih akar 3 dari Y ya. Oke, berarti jawab. Nah, kalau sudah tahu kayak tadi, itu tinggal diintegralkan saja. Ini volumenya itu pi. Batasnya dari tadi berapa? 0 sampai 3. Fungsinya apa? Akar 3 dari Y. Integralnya dy. Nah, ini kita ubah pangkatnya menjadi bentuk pecahan. Berarti Y pangkat 1/3 dy. Kita integralkan pi Y pangkat 1/3 ditambah 1 ya. 1 itu 3/3 ya. Oke, dy dikali ya ini ya. Jadi bagi lah ya. 1/3 ditambah 3/3. Ini step by step supaya teman-teman tahu. Ini DJ dapat dari mana nulis di sini? Ini dari 0 sampai 3 ya. Oke, berarti pi kita sederhanakan berarti ini 3 tambah 1 4/3 ya. 1/4/3 Y pangkat 4/3. Ini kita rapihkan jadi 3/4 aja ya. Pi 3/4 Y pangkat 4/3 dari 0 sampai 3. Oke, lanjut. Sama dengan pi. Karena ini sudah cukup sederhana, kita tulis fungsinya 2 kali. 3/4 Y 4/3 dikurangi 3/4 Y pangkat 4/3. Batas atasnya berapa? 3. Batas bawahnya 0. Kita hitung pi. Berarti ngitung ya. 3/4 diakarin. Ya 3/1 ya. Oke. 3/4 diakarin 3. Ya sama dengan 3/1 gitu ya. Oke. Oke. Di sini ternyata dia juga masih bentuknya gitu. Oke lah, biar sama kayak di buku ya. Berarti di sini sebentar. Sebentar. Sepertinya ada sesuatu yang ketinggalan. Untuk rumusnya, nah ini perlu ditulis rumusnya, yaitu pi integral AB fx kuadrat dx. Nah ini ada yang ketinggalan, yaitu belum dikuadratkan. Nah
ini berarti di sini pangkat 2. Ini 2 ya. Ini 2 berarti 5/3. Ini pangkatnya 5/3. Pangkatnya 5/3 jadi 3/5. Oke, 3/5. 5/3. Waduh. Nah, ini jangan sampai teman-teman lupa untuk memangkatkan ya. Oke. Oke. Nah, di sini sudah terlihat berarti jawabannya 3/5 akar 3 dari 3/5. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini 9 ya. 3/5 Y pangkat 5/3. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti tinggal dikalikan saja gitu ya. Nah, ini lumayan ya. Oke. Satuan volume. Nah, seperti ini. Kalau nggak pakai kalkulator sampai sini juga sebenarnya cukup. Ini tinggal menghitungnya sebenarnya ya. 3 kali 3 9, 27 3 9 27. 27 kali 3 27 kali 3 81. 81 kali 3 itu 243. 243 di akar 3-in. Lumayan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita ke kesimpulan. Pak, tadi ada metode ini, ada 2 cara, yaitu kok integral dx dy itu apa sih bedanya? Nah, oke. Saya simpulkan di sini saja. Oke. Sebentar, saya bikin bikin 2 nih. Biar ketara ya. Mana nih? Yang ini juga. Nah, yang pertama itu dipandang dari apa? Dipandang dari diputar terhadap, maka huruf kecil aja biar kecil, biar kelihatan. Diputar terhadap sumbu X. Kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu diputar terhadap sumbu Y. Nah, bedanya apa? Oke. Yang pertama, kalau diputar terhadap sumbu X gitu, integralnya yang penting ya. Integralnya terhadap dx. Nah, dengan kata lain, variabelnya adalah x. Oke. Kalau diputar terhadap sumbu Y itu kebalikannya, berarti integralnya terhadap dy atau variabelnya adalah Y. Oke, sebelum kita lanjutkan perlu di-highlight, ini adalah konsep untuk metode cakram.
metode cakram. Karena metode kulit tabung berbeda. Oke. Nah, ini di highlight. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, setelah integral, berarti kalau integralnya, kalau misalnya terhadap sumbu X diputarnya, integralnya terhadap dx, berarti variabelnya kan X, berarti fungsi itu fy ya, bukan fx ya, nah, atau y sama dengan bla 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 x gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan di metode cakram diputar terhadap sumbu y, integralnya dy dengan variabel y, itu fungsinya dalam bentuk fy. Nah, atau x sama dengan bla 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 bla, fungsinya itu variabelnya y, seperti yang barusan ya. Seperti yang ini, variabelnya itu y sama dengan x sama dengan y gitu ya. X sama dengan bla 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 y. Oke. Lanjut, satu lagi hal yang tak kalah penting adalah batas. Kalau metode cakram diputar terhadap sumbu X, maka batasnya dalam X, satuan X. Misalkan, misal dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2 gitu ya. Nah, tapi kalau metode cakram diputar terhadap sumbu Y, batasnya dalam satuan Y seperti yang barusan tadi. Misal dari Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 0 kadang dibilang sumbu X, sampai atau hingga Y sama dengan misalkan 3 gitu. Oke, nah ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Oke, lalu untuk konsepnya gimana? Nah, kalau misalkan ada suatu soal yang kita nggak dikasih tahu untuk menghitung menggunakan diputar terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Tapi kalau misalkan nggak dikasih tahu gimana? Kayaknya untuk volume menghitung volume pasti dikasih tahu ya. Kecuali kalau misalkan di luas. Kalau luas kadang kita melihat konteksnya bahwa dia bisa di slicing vertikal, bisa nggak? Kalau nggak bisa horizontal dan sebagainya. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti metode sumbu X yang pertama ini harus dikasih tahu, slicing itu vertikal. Kalau terhadap sumbu Y itu slicingnya atau memotongnya horizontal. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.